Ya, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua pada hari ini, Senin 19 Juli 2021. Kita akan membahas mengenai kitab Ulangan bab 6 ayat 5 sampai 7. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun, dan juga apabila engkau sedang dalam perjalanan. Kita memahami akhir-akhir ini kita dihimpit sedemikian rupa oleh kekhawatiran dan ketakutan dan kepanikan yang menghebohkan. COVID-19 membuat kita takut berinteraksi antara yang satu dengan yang lain. Membuat kita menyekatkan diri, membuat tembok-tembok dengan menjaga jarak. Dan itu pun sesuai dengan protokol kesehatan. Hari-hari terakhir ini kita banyak melihat apa yang terjadi. Banyak suara sirene ambulan di sekeliling kita terdengar bergemuruh, menakutkan kita. Kapan kita akan menyusul, mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita perbuat di bumi ini, yang dipercayakan Tuhan kepada kita sampai akhirnya nanti. Kitab Ulangan bab 6 ayat 5 sampai 7 dengan jelas menyatakan bahwa mesbah keluarga, bahwa keluarga-keluarga saat ini yang telah kehilangan esensinya, maknanya sebagai keluarga Kristen, keluarga bahagia, sudah jauh kontrolnya melalui kitab suci. Nah, Tuhan melalui COVID-19 ini mengingatkan kita bahwa altar keluarga, mesbah keluarga akan dipulihkan. Ayah dan mama yang dulunya jauh karena pekerjaan, anak-anak menjadi korban. Dia ditinggal dan dipercayakan kepada babysitter yang belum tentu memiliki hati yang murni untuk mendidik anak-anaknya, yang belum tentu memiliki jiwa yang besar untuk menjadi teladan bagi anak-anaknya. Mereka percayakan sekolah formal untuk mendidik anak-anaknya. Namun, sekali lagi kita diingatkan bahwa pendidikan keluarga adalah yang paling penting. Pendidikan keluarga yang telah dilupakan, sehingga kita hanya dipikir membuat anak lepas tanggung jawab begitu saja. Asal membuat anak, asal berhubungan badan, dan anak kita biarkan begitu saja. Itu berarti kita sama sekali tidak mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Sebagai orang percaya, tuntutan kita jelas bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Bagi pasangan-pasangan keluarga yang saat ini sudah jauh dari Tuhan,
yang tidak pernah melaksanakan mesbah keluarga bersama-sama. Tuhan mengizinkan COVID-19 untuk memulihkan kembali pranata terkecil yang sejak awal sudah diciptakannya. Sebelum ada negara, sebelum ada kepala suku, sebelum ada kelompok-kelompok yang lain, kepala desa, sebelum ada kampung, sebelum ada desa, sebelum ada kota, keluarga sebagai wujud replika dari negara itu telah ada sejak awal manusia diciptakan. Pranata terkecil adalah keluarga. Terdiri dari bapak, ibu, anak, suami, istri. Diawali dari suami dan istri. Dewasa ini suami dan istri hanya mementingkan dirinya sendiri. Anak-anak dibiarkan begitu saja karena tuntutan hidup, tuntutan ekonomi yang tidak kunjung selesai dihadapi. Adik-adik yang terkasih, saudara-saudari yang budiman, bapak ibu yang tercinta di dalam Tuhan. Sekali lagi, COVID-19 menyatakan keagungan Tuhan untuk membentuk kembali pranata terkecil yang menjadi replika sebuah negara, sebuah desa, sebuah kota untuk dipulihkan. Di mana tidak ada sharing keluarga bersama selama ini, di mana tidak ada ibadah keluarga bersama setiap pagi atau malam, di mana mereka berjalan masing-masing karena terlalu banyak pikiran. COVID-19 juga menghimpit ekonomi tiap keluarga. Yang sendirian makin kesepian. Yang sendirian makin tidak memiliki teman. Dan yang sendirian makin paham siapa teman sejatinya di era COVID-19. Yang sudah berkeluarga makin memahami siapa dirinya dan apa makna keluarga di dalam hidupnya. Apa yang diperintahkan Tuhan hari ini kepada kita harus kita perhatikan. Apa yang diperintahkan Tuhan untuk keluarga? Yang pertama, kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita secara berulang-ulang dan membicarakannya pada saat kita duduk. Jadi pada saat kita duduk bersama anak-anak kita membicarakan kebenaran Tuhan. Kita membicarakan kasih Tuhan. Kita membicarakan kedaulatan Allah. Karena di dalam kedaulatan Allah, jalan yang kita pilih ternyata seringkali melenceng dan tidak sesuai dengan rancangan dan rencana Allah. Apa yang sudah kita rencanakan sejak awalnya ternyata jauh dari rencana indah yang Allah tetapkan kepada kita. Anak-anak perlu memahami Allah itu siapa. Adik-adik perlu memahami siapakah Allah bagi kita. Ini harus diajarkan berulang-ulang. Apalagi seorang bapak adalah replika dari Allah itu sendiri. Dewasa ini banyak bapak-bapak yang jauh dari anaknya, yang membuat anaknya emosi, marah, dengki, bahkan benci. Banyak bapak-bapak yang tidak bertanggung jawab setelah berhubungan badan, anaknya lahir, istrinya ditinggal, anaknya ditinggal. Istri kerja sendiri, berpeluh, keringatnya menyatu dengan tangisan kehidupan, tangisan perjuangan untuk mendidik anaknya,
membesarkannya di dalam Kristus yang memberinya kekuatan. Pagi-pagi buta pada saat orang masih tidur, sang istri sudah berjalan ke kebun. Mereka membajak tanah sedemikian rupa, mencangkul, bahkan menanam benih sedikit demi sedikit. Menunggu pertumbuhan benih tersebut setiap harinya sambil mendoakannya. Dan pada saat benih itu bertumbuh, lalu mulai berbuah, berbentuk sayur maupun berbentuk buah, mereka panen, lalu mereka bawa ke pasar yang bisa berkarung-karung. Mereka bawa ke pasar yang jaraknya tidak dekat, tapi sangat jauh. Dan itu dibawa dengan kendaraan umum yang memakan ongkos tidak sedikit. Di pasar pun dari pagi hingga sore, mama-mama ini menata dagangannya sedemikian rupa. Ada mama-mama yang bersuka cita terpancar dari wajahnya, meskipun dagangannya tidak laku. Tidak ada satupun yang membeli karena terlalu banyak penawaran. Ada mama-mama yang muram mukanya. Mungkin pagi dia terlihat bahagia, tapi menjelang sore wajahnya muram. Karena di pasar dia juga masih harus menyewa payung atau tenda yang harganya juga tidak sedikit. Belum lagi dia memikirkan pulang nanti dia harus membayar ongkos kendaraan yang mungkin tadi pagi dia naik juga belum dia bayar. Belum lagi memikirkan kebutuhan anak-anaknya di rumah, mungkin kebutuhan pendidikan, kebutuhan makan minum, sabun mandi, sabun cuci, ataupun yang lain. Walaupun anaknya tidak pernah membantunya, mama-mama ini tetap berjuang. Air matanya adalah air mata perjuangan yang meneteskan kasih-kasih dan yang memuatkan sumber-sumber kehidupan. Ada juga yang mengajak anak-anaknya sama-sama ke kebun dan berjualan di pasar. Demikianlah pada saat mama-mama mengajak anak-anaknya sama-sama berjualan, sama-sama bekerja, mama-mama itu juga seharusnya mengajarkan kebenaran Tuhan, mengajarkan siapa Tuhan itu, mengajarkan kebaikan Tuhan, mengajarkan anugerah Tuhan, mengajarkan Tuhan yang adil, yang kudus, yang suci, dan yang benar kepada anak-anaknya secara berulang-ulang. Di dalam perjalanan, kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita. Pada waktu berbaring ataupun pada waktu bangun, kita juga harus memberi pengajaran dan didikan kepada anak-anak kita. Ingat, anak-anak adalah buah hati yang dititipkan Tuhan kepada kita semua untuk kita kelola dengan bertanggung jawab. Karena itu hanya titipan dan kita ini adalah alat yang dipilih Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya sesuai kebenaran firman Tuhan dan menjadi anak-anak yang memberitakan kebenaran Tuhan itu sendiri nantinya. Wahai bapak-bapak, adakah hatimu tidak egois melihat istrimu yang kau tinggalkan sedemikian rupa dan anak-anakmu secara tidak bertanggung jawab? Kita semua yang berani berbuat tapi tidak bertanggung jawab, sungguh kita telah berdosa besar. Kita butuh pengakuan, kita butuh pertobatan sejati, kita butuh kasih karunia Tuhan untuk mengampuni kesalahan kita. Sehingga kita mau membantu istri kita. Kita mau membantu anak-anak kita bertumbuh. Bangun.
Tuhan, kami menyadari keterbatasan kami sebagai manusia di tengah COVID-19 ini. Kami semua menyadari bahwa kami terhimpit oleh tuntutan ekonomi yang sangat besar. Kami juga menyadari bahwa kami tidak sanggup untuk terus-menerus mengikut Engkau yang telah menjadikan pemilihan kepada kami. Namun ketidaksanggupan kami yakini ingin bergantung sepenuhnya kepada kuasa Roh Kudus untuk menuntun hidup kami. Dengan demikian kami layak untuk menjadi alat-Mu yang menyempurnakan panggilan surgawi kepada setiap umat jemaat yang melayani Engkau. Tuhan, COVID-19 ini menyadarkan kami bahwa kami telah jauh kepadamu dan kami membutuhkan pengampunan-Mu sehingga kami dipulihkan, keluarga dipulihkan, hubungan pribadi dengan Tuhan dipulihkan, sehingga di dalam esensi kita beribadah, kita memiliki keharmonisan antara Tuhan dengan keluarga, antara keluarga dengan anggota keluarga, antara suami dengan istri, antara bapak dengan anak, antara mama dengan anak. Engkau Maha tahu apa yang terjadi di bumi ini, di mana keluarga-keluarga sudah meninggalkan hal yang terpenting di dalam kehidupan berumah tangga, yaitu menyerahkan dan membuat mezbah keluarga, membuat altar keluarga, mengajar anak-anak untuk mengucap syukur di dalam segala hal, dalam kondisi terdesak, dalam kondisi sakit, dalam kondisi banyak persoalan, tetap mengucap syukur. Karena itulah yang menjadi kehendak-Mu. Kami sudah jauh dari Engkau, sehingga kami perlu pemulihan. Dan era COVID-19 ini, kami yakin Tuhan sedang memulihkan keluarga-keluarga di dalam hubungannya untuk semakin erat, untuk semakin menjaga, dan untuk semakin hidup tertib dan teratur di dalam menguatkan. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu pada hari ini untuk mendidik kami semuanya di dalam hidup berkeluarga yang benar dan hidup berkeluarga yang taat. Semoga kami semua bisa belajar untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, dan segenap kekuatan kami. Dan kami berusaha untuk mengajarkannya kepada anak-anak kami pada saat bersama-sama membicarakannya. Waktu duduk, waktu berdiri, waktu makan, waktu dalam perjalanan, waktu bangun, waktu berbaring. Sehingga semuanya itu berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Kami juga mengakui kelemahan kami sebagai manusia yang penuh dosa ini telah membawa banyak virus di dunia ini. Salah satunya virus COVID-19. Dengan berlaku seenaknya, tidak menjaga kebersihan, dan hidup tidak tertib. Hidup semau diri, tanpa mau berbuah dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kami mohon pemulihan-Mu Tuhan untuk keluarga-keluarga, khususnya keluarga-keluarga di Papua, mama-mama Papua yang bekerja sendirian, yang membesarkan anaknya sendirian, mama-mama Papua yang ada di pasar-pasar, yang hidup dalam kecemasan karena ketidaktentraman hatinya di tengah himpitan ekonomi yang cukup deras di era COVID-19 ini. Semoga Tuhan memulihkan mama-mama Papua, keluarga-keluarga di Papua, sehingga Papua juga dipulihkan seutuhnya untuk semakin mengerti, semakin mengenal, dan semakin memahami siapa Tuhan itu. Kami terbatas, kami mohon di dalam keterbatasan kami agar Engkau membongkar pola pikir kami, pola hidup kami, cara pandang kami, dan pendisiplinan diri kami untuk hidup militan, untuk hidup benar-benar kokoh teguh di dalam iman kami kepadamu,
di tengah COVID-19 ini. Kami yakin Tuhan sedang bekerja. Kami yakin Tuhan sedang memulihkan keluarga-keluarga. Tuhan sedang memulihkan anak-anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Tuhan sedang memulihkan kita semua. Tuhan sedang mengubah kita semua untuk menjadi alatnya. Untuk menjadi keluarga-keluarga yang menjadi alat Kristus. Yang menjadi tempat bagi keluarga-keluarga lain sehingga terjadi transformasi di mana menjadikan pemikiran Kristus, pola hidup Kristus, pola pikir Kristus, cara pandang Kristus sebagai pola pikir kita, sebagai cara hidup kita, sebagai cara pandang kita. Kami ingin, ya Tuhan, menyenangkan hatimu dan hidup berkenan di dalam-Mu. Haleluya. Amin. Demikianlah adik-adik, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, renungan singkat Senin 19 Juli 2021. Semoga berkenan dan membawa semangat pada kita untuk memulihkan diri kita, memulihkan keluarga kita, memulihkan hubungan kita yang retak dengan sesama kita dan dengan Tuhan. Sehingga terjadi masa-masa transformasi di dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi alat Tuhan yang berani keluar dari zona nyaman kita untuk memberitakan Injil, menjadi martir, mati di dalam Yesus Kristus, di dalam pemikulan salib kita, di dalam memikul salib dan mengikut Kristus. Pantang mundur, sampai jumpa semuanya di lain kesempatan dan di lain waktu. Tuhan memberkati. Immanuel.